Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat bagus topik yang kita angkat pada hari ini, yaitu membicarakan tentang perjalanan pulang, ya, jalan pulang ke negeri akhirat. Ya. Karena kita itu kan sebetulnya adalah manusia langit. Adam dan Hawa itu diciptakan di surga. Lalu satu kekeliruan yang dilakukan nenek moyang kita Adam dan Hawa, lalu kita turun ke bumi penderitaan, meninggalkan langit kebahagiaan. Maka itu kita harus berterima kasih kepada dua malam yang sangat penting, yaitu malam Nuzulul Quran dan malam Isra Mi'raj. Nuzulul Quran, Al-Quran membumi untuk melangitkan kembali manusia. Al-Quran adalah undangan Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan tiket untuk pulang ke kampung halaman kita di surga di sana. Jadi Al-Quran membumi untuk melangitkan manusia. Pada saat yang bersamaan juga ada yang kita kenal malam Mi'raj. Malam Isra Mi'raj ini ada sosok figur Nabi Muhammad SAW melangit untuk membumikan. Apa yang dibumikan yaitu membumikan sholat, dan sholat itu nanti yang akan memi'rajkan umat manusia, khususnya umat Islam, kembali ke pangkuan halaman Allah Subhanahu wa taala di surga di sana. Jadi Nuzulul Quran membumi untuk melangitkan manusia, sedangkan malam Mi'raj melangit untuk membumikan sholat, dan sholat itu nanti secara masif mentransformasikan manusia pulang kampung ke langit itu. Sebentar lagi kita akan memperingati Nuzulul Quran, dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. 11 bulan lamanya kita menjalani kehidupan dengan maskulin. Bulan Ramadan ini adalah bulan feminin buat kita. Itulah tadi yang kami maksudkan di dalam buku yang saya tulis itu, mendekati Tuhan dengan kualitas feminin. Karena Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol sebagai feminine God, lebih menonjol sebagai the mother of God daripada the father of God. Lihatlah Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna, 80% diantaranya itu adalah sifat-sifat feminin. Hanya 20% sifat maskulin. Itu pun jarang terulang dalam Al-Quran. Bandingkan misalnya, salah satu nama Allah Al-Muntaqim, Maha Pendendam, Al-Mutakabir, Maha Sombong, Maha Angkuh, itu hanya terulang satu kali saja dalam Quran. Bandingkan dengan Ar-Rahim, Maha Penyayang, terulang 114 kali dalam Quran. Ar-Rahman, Maha Pengasih, 57 kali dalam Quran. Jadi yang memenuhi halaman demi halaman Al-Quran itu ialah nama-nama femininnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Latif, Maha Halus, Al-Jamal, Maha Indah, ya As-Sabur, Maha Sabar, ya kan? Al-Wahhab, Maha Pemberi. Pokoknya sebangsa itulah. Nama-nama keakrabannya Allah lebih banyak didemonstrasikan dalam halaman demi halaman Al-Quran. Bahkan dalam hadis Nabi disebutkan, kalau Al-Quran itu dipadatkan, 6.666 ayat Al-Quran kalau itu dipadatkan, itu pemadatannya ada pada surah Al-Fatih. Maka itu disebut Ummul Quran. Bahkan juga disebutkan dalam riwayat Quran juga, surah Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Karena seandainya dipadatkan surat ayat-ayat dalam Taurat, Injil, dan Zabur, termasuk Al-Quran, maka kesimpulannya kitab-kitab suci itu ialah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu surah kemanusiaan. Sebetulnya sudah cukup 7 ayat surah Al-Fatihah untuk memasukkan orang itu ke dalam surga.
Akan tetapi Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka Allah memberikan ayat yang banyak. Semakin banyak direction, semakin banyak tanda-tanda petunjuk, semakin sulit untuk kita nyasar. Kalau hanya sedikit tanda-tanda petunjuk itu, tanda-tanda rambu-rambu jalan, peluang untuk salah jalan itu besar. Jadi makin banyak ayat yang turun, itu rahmat bagi kita. Maka itu dalam hadis Nabi disebutkan, ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan pendapat di antara umat itu rahmat. Kenapa? Asbabul wurudnya hadis ini, ya, Umar dan Nabi Muhammad SAW itu seringkali berbeda pendapat. Dan sahabat lain juga antara sesama sahabat seringkali berbeda pendapat. Tapi seringkali juga Al-Quran mengintervensi perbedaan pendapat sahabat Nabi itu sebagai jalan keluar. Maka itu Nabi merespon, ikhtilafu baina ummati rahmat. Perbedaan pendapat di antara kalian para umat itu adalah rahmat. Setiap kali ada perbedaan pendapat, seringkali ada wahyu yang turun. Maka itu Al-Quran itu sebagai rahmat di sini. Tapi itu berlaku pada masa Nabi. Kalau sekarang ini tidak bisa kita pakai ikhtilafu baina ummati rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat. Tidak. Karena kalau berbeda pendapat, nggak ada wahyu yang turun sekarang, nggak ada nabinya kan. Jadi sekarang ikhtilafu baina ummati la'nah. Perbedaan pendapat di antara umat itu sekarang bisa jadi laknat. Jadi jangan berlindung dari hadis ini, membiarkan perbedaan, membiarkan munculnya firqa-firqa, membiarkan munculnya ketegangan-ketegangan. Kenapa harus berpisah kalau memang bisa bersatu? Kenapa harus berbeda kalau memang bisa menyatu? Lebih baik bersatu daripada berbeda. Ikhtilafu baina ummati rahmati. Rahmah itu adalah konteksnya pada masa Nabi. Setiap kali perbedaan pendapat muncul, maka ada ayat yang melerai perbedaan itu. Jadi rahmat kan kalau Al-Quran itu turun. Kembali lagi ya bahwa Allah itu lebih menonjol sebagai Tuhan keibuan, ya, feminine God. Maka itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memelihara, mengasuh, mengayomi, ya, alam semesta. Allah tidak mengatakan alhamdulillahi ilahil alamin. Itu ada dua nama Allah yang dua hal ini perlu kita bedakan. Ilahun itu Tuhan maskulin, dirinya sebagai maskulin God. Rabbun itu dirinya sebagai feminine God. Ilahun itu menekankan aspek ketak terbandingannya. Incomparability-nya muncul. Rabbun itu Tuhan feminin, ilahun itu Tuhan maskulin. Jadi kalau Allah menyebutkan dirinya sebagai ilahun, itu Tuhan Maha Dikjaya, Maha Atas, Maha tak terbandingkan, Maha Agung. Tapi kalau Allah menyebut dirinya sebagai Rabbun, Maha Lembut, Maha Pengasih, Maha Pemelihara, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah menekankan dirinya sebagai Rabbul Alamin, bukan Ilahul Alamin. Nah inilah. Nah kalau Al-Fatihah ini dipadatkan sebagai kesimpulan Quran dan kesimpulan kitab-kitab suci, kata Rasulullah, pemadatannya adalah ayat pertamanya surah Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipadatkan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah ini kan ada 3 nama di sini. Allah itu lafzul jalalah, nama maskulin. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu adalah nama feminin. Ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu disebut Ummul Asma, induknya semua nama. Nah, jadi kalau dipadatkan seluruhnya, maka itu kesimpulannya ada pada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau kita lihat asal usul kata daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini sama, yaitu rahimah. Apa artinya rahimah? Cinta. Jadi 6.666 ayat itu kalau dipadatkan menjadi satu kata, maka pemadatan itu namanya cinta atau rahimah. Luar biasa kan, teman-teman. Jadi kalau ada yang menjual, memperatasnamakan Al-Quran tapi penuh dengan kemurkaan, penuh kebencian, apalagi teroris dan sebagainya, itu bertentangan dengan intinya Al-Quran
sebagai kitab cinta. Quran itu bukan kitab kebencian, tapi kitab cinta. Dari rahimah tadi. Nah, inilah yang saya maksudkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih menonjol sebagai Tuhan feminin, maha lembut daripada Tuhan yang maha keras, ya, maha dikjaya, maha agung. Dan Al-Qur'an itu kita lihat yang berulang-ulang Allahu Ghafurur Rahim, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada Bismillahil Qahhar wal Jabbar dengan nama Allah yang Maha Pemaksa, ya, dan Maha Keras, enggak ada tuh. Enggak ada Bismillahil Mutakabbir wal Muntaqim dengan nama Allah yang Maha Sombong dan Maha Pendendam, enggak ada. Yang selalu ada Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Seluruh surahnya kecuali surah Taubah itu diawali dengan basmalah. Apa artinya? Allah menekankan dirinya sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekalipun Allah bicara tentang neraka, tetap juga Allah mengawali surah-surahnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena neraka itu juga bagian daripada kasih sayangnya Allah. Kalau orang bergeliman dosa di dunia, tiba-tiba masuk surga, itu pasti di surganya nggak pede. Ada guilty feeling yang akan menyiksa. Aku nggak pantas masuk di tempat yang terhormat, yang megah ini. Sementara kehidupanku di dunia itu kan belepotan dosa. Kenapa Tuhan memasukkan aku ke surga? Aku kan bukan seperti Nabi. Aku kan bukan seperti wali. Aku bukan seperti ustadz. Aku preman kok, kenapa masuk surga? Kasihan tuh orang yang selalu beribadah itu. Selalu dihantui oleh perasaan-perasaan guilty feeling seperti itu. Tapi dengan direndam di neraka, maka seluruh guilty feeling seperti itu nggak muncul. Jadi neraka itu juga adalah bagian dari kasih sayang Tuhan, supaya nanti bisa merasakan surga 100% penuh kenikmatan, tanpa dibebani oleh rasa nggak enak itu. Rasa nggak enak itu juga tidak boleh masuk surga itu. Karena surga itu full enak gitu. Nah, kalau orang terbebani dengan rasa tidak enak, rasa malu sendiri, di dunia itu penuh dengan dosa, kok tiba-tiba langsung masuk surga, itu pasti merasa surganya nggak enak tuh. Nggak enak diri, pasti mojok terus di surga itu. Nah, surga itu tempatnya orang yang ingin merasakan kebahagiaan puncak. Supaya nanti orang ini merasakan kebahagiaan puncak, dicuci dulu dosa-dosanya di masa lampau, supaya bisa enak 100%, bisa menikmati surga itu. Jadi neraka itu adalah tempat mencuci rasa guilty feeling itu. Allah menciptakan manusia dengan cinta, bukan dengan benci. Karena itu, orang yang bertobat, apalagi sudah melewati bulan suci Ramadan, percayalah bahwa Allah itu lebih menonjol sebagai Maha Pengampun, Maha Pengasih, bukan sebagai Maha Pendendam dan Maha Penyiksa. Bahkan Nabi Musa pernah berkata, kalau ada orang sudah taubatan nasuha tapi masih terbebani masa lampau, sama dengan menuduh Tuhan itu Maha Pendendam, meragukan kasih sayangnya Tuhan. Menuduh Tuhan tidak Maha Pemaaf, tuduhan yang negatif terhadap Tuhan, itu juga dosa kan. Orang yang sudah menjalani bulan puasa sebulan penuh dengan baik, ya, maka itu disebut yaumul Aid. Kita terlahir kembali sebagai manusia baru. Kayaumi waladatsumu, kita lahir bagaikan bayi yang baru lahir. Kenapa? Bulan suci Ramadan itu disebut Ramadan. Ramadan bahasa Arab artinya membakar hangus. Kenapa disebut Ramadan menghanguskan? Karena menghanguskan seluruh dosa-dosa masa lampau. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau kita taubatan nasuha, apalagi dalam bulan suci Ramadan, maka Tuhan akan menghancurkan, menghanguskan seluruh dosa masa lampau. Ya. Jadi kita mestinya tidak terbebani dosa masa lampau. Maka itu Nabi Isa alaihi salam itu selalu ketawa. Kenapa selalu ketawa? Ya. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Orang yang meragukan pengampunannya Tuhan setelah bertobatan nasuha, menuduh Tuhannya itu Maha Pelit, menuduh Tuhannya tidak Maha Pengampun. Itu tuduhan yang paling tidak baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali lagi ya bahwa
Jalan menuju Tuhan itu ialah kualitas feminin. Maka itu malam itu sebetulnya bukan artinya malam yang harus ditonjolkan. Malam itu kualitas feminin. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa bukan fi naharil qadar? Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kenapa bukan naharan? Karena jarak Tuhan dengan hambanya di malam hari lebih dekat. Jarak Tuhan dengan hambanya di siang hari lebih jauh. Kenapa? Karena kalau siang hari itu yang aktif adalah akal. Sementara akal itu nggak mungkin bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba sholat di samping tumpukan map di kantor. Ada 10 tumpukan map, satu saja tumpukan mapnya itu persoalannya lebih banyak. Pasti proposal yang jadi, segala macam. Maka itu sholat itu hanya 2 di siang hari kan. Duhur asar. Tapi semua sholat-sholat, termasuk sholat sunat itu kebanyakan di malam hari. Ada maghrib, ada isya, sholat tarwih, sholat lail, sholat witir, sholat tahajud, sholat qablah subuh, kemudian sholat subuh, kemudian juga sholat sunat fajar. Semuanya di malam hari. Karena Allah Maha tahu, kalau banyak sholat di siang hari, hambaku percuma tuh. Ya, 2 aja sholat itu susah khusyuk. Tapi kalau malam hari, enak itu, apalagi sholat tahajud. Menumpahkan air mata kerinduan kita kepada Allah, subhanallah. Jarang orang menangis di siang hari. Pada umumnya orang itu menangis di malam hari. Kalau saya tanya Bapak Ibu, teman-teman di sini, lebih khusyuk mana kita sholat di malam hari atau di siang hari? Ya di malam hari kan. Iya, ya, Prof. Makanya itu jangan menyia-nyiakan malam hari. Saya ingin menghimbau kepada kawan-kawan saya di sini, mari kita, ya saya tidak menganjurkan memboikotnya. Jangan membuka channel-channel banyolan lawakan di malam hari Ramadan. Itu dosa itu. Mestinya kita menangisi dosa masa lampau, taubat di bulan Ramadan, kita dipaksa ketawa terpingkal-pingkal di malam hari Ramadan. Apa kata Rasulullah melihat orang yang seperti itu? Hai, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, kalian tidak akan ketawa terbahak-bahak seperti itu. Pasti kalian lebih banyak menangis daripada ketawa. Lebih banyaklah menangis dalam bulan suci Ramadan merindukan Tuhannya, menangisi dosa masa lampaunya, proteksi terhadap segala kegagalan-kegagalan hidupnya di masa lampau. Jangan mabuk-mabukan di malam hari. Para nabi ketika ia menjadi makmum di belakang Rasulullah di Palestina, di Yerusalem ketika mau Mi'raj, Nabi minta mohon kepada Allah, ya Allah, bolehkah kami semuanya hidup menjadi umatnya Nabi Muhammad? Kenapa? Karena kami semua di sini tidak pernah mendapatkan bonus Ramadan, apalagi Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW itu ada Ramadannya, ada Lailatul Qadarnya. Coba, para nabi loh ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita sudah menjadi umatnya dan sebentar lagi Ramadan tidak memanfaatkan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan malam-malam Ramadan? Nah, jadi jarak tempuh perjalanan spiritual hamba terhadap Tuhannya di malam hari itu lebih dekat. Maka itu Mi'raj itu malam. Nuzul Quran malam. Mantalabal ula syairul layali. Barang siapa yang ingin mendapatkan keutamaan, banyaklah begadang di malam hari. Ya. Barang siapa yang ingin mendapatkan maqama mahmuda, puncak daripada segala puncak kejayaan yang diimpikan manusia, fatahajjat bihi. Ada kan ayatnya itu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asaya bataka rabbuka maqama mahmuda. Dan pada malam hari hendaklah kalian itu banyak melakukan sujud kalau ingin mendapatkan maqama mahmuda. Bukan wa minan nahari, tapi wa minal laili. Pada malam hari kalian banyak tersungkur. Lebih enak menjadi hamba di malam hari, tapi lebih tepat kita menjadi khalifah di siang hari. Dua-duanya harus sukses. Kita harus sukses sebagai khalifah, jadilah khalifah yang baik di siang hari. Kita juga harus sukses sebagai hamba, jadilah hamba yang paling baik di malam hari. Karena itu para Bapak Ibu sekalian, malam jangan memandang enteng. Allah menjanjikan sesuatu yang sangat istimewa bagi orang yang suka berjaga malam. Ya.
Nah, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud al-lailah. Dalam bahasa Arab itu al-lailah ada makna konotatif, ada makna denotatif kan. Makna konotatif itu makna majazi, simbolik. Sedangkan makna denotatif itu makna hakiki. Al-lailah dalam pengertian hakikinya itu malam, yaitu gelap karena tenggelam matahari kan. Tapi makna konotatifnya itu yaitu makna malam itu bisa berarti keheningan, kesyahduan, kehangatan, kepasrahan, keindahan, keakraban, kekhusyuan. Mana yang dimaksudkan Tuhan? Al-lailah dalam pengertian konotatif atau denotatif? Nah, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada ulama yang mengatakan al-lailah di situ makna konotatifnya yaitu keheningan, kesyahduan, kepasrahan, kerinduan, ya, kekhusyuan. Apa artinya malam hari? Tapi kalau malam harinya itu penuh dengan dendam, penuh dengan angkara murka, itu nahariah itu. Ya, jadi inilah teman-teman perlu kita pahami ya. Jangan-jangan Lailatul Qadar itu bukan malam hari dalam arti fakta, tetapi malam dalam pengertian simbolik. Coba bayangkan, ibu-ibu misalnya, anaknya pergi ke sekolah atau ke kampus, suaminya pergi ke kantor, kemudian sendirian di rumah, di samping lemari, dia salat tersungkur di atas sajadahnya, tidak ada gangguan, tidak ada TV, tidak ada suara-suara apapun. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah kekhusyuan di situ. Nah, itu al-lailah sebetulnya. Nah, kalau al-lailah dalam pengertian fakta, turunnya Lailatul Qadar, misalnya jam 12 malam, nanti malam turun Lailatul Qadar. Kasihan orang Islam Amerika nggak dapat itu. Jam 12 siang di sana kan. Tapi kalau al-lailah dalam pengertian simbolik, ya, metafornya, konotatifnya, orang Amerika pun juga dapat Lailatul Qadarnya itu. Siapapun yang bisa hening, siapapun orang yang bisa tenang, siapapun orang yang menciptakan kehangatan, keakraban, ya, kerinduan, ya, kekhusyuan, maka itulah nanti yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga mengingatkan, tidak perlulah kita memitoskan Lailatul Qadar. Semuanya kita mencintai Lailatul Qadar. Tapi kalau saya ingin bertanya kepada kita semua, Bapak Ibu, mana yang lebih kita cari? Lailatul Qadarnya atau yang menciptakan Lailatul Qadar? Kalau hemat saya, kita tidak perlu tergila-gila mencari Lailatul Qadar malam 10 terakhir ganjil lagi. Ya, selebihnya itu nggak datang ke masjid, nggak melakukan ibadah. Orang khawas itu tidak mencari Lailatul Qadar, tapi dia mencari penciptanya Lailatul Qadar. Bahkan orang tidak mencari surga, dia menciptakan sang pencipta surga. Lailatul Qadar dan surga itu makhluk sama dengan kita. Tapi kalau pencipta surga dan pencipta Lailatul Qadar, itulah Allah. Nah, orang yang ingin mencapai puncak kejayaan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bukan lil jannah kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, bukan untuk mendapatkan surga. Apa kata Rabi Adawiyah? Ya Allah, kalau aku menyembah Engkau karena takut neraka, masukkan aku ke dalam neraka-Mu. Ya Allah, kalau aku menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jangan masukkan Engkau ke dalam surga-Mu. Aku menyembah Engkau karena aku mencintai-Mu. Masya Allah, luar biasa. Jadi coba kita berpikir ulang. Masa 70-80 tahun usia kita cuma cita-citanya itu mendapatkan sekapling surga. Surga itu makhluk. Tapi kalau yang dicita-citakan pencipta surga, Masya Allah, itu dahsyat. Maka itu saya ingin mengajak kepada kita semuanya di sini. Kalau tidak bisa seperti Rabi'ah, seorang sufi perempuan, paling tidak kita merubah paradigma kita. Seolah-olah kita menyembah Lailatul Qadar. Seolah-olah kita menyembah surga. Ambil itu surga, ambil itu Lailatul Qadar. Yang penting aku sama pencipta surga, pencipta Lailatul Qadar itu. Itulah yang hamba sejati. Mari kita beribadah dengan cinta. Jangan terpaksa. Kalau kita ditanya, why do you pray? Because we have to pray. Itu masih ahlu ta'ah.
Why do you pray? Because I love to pray. Itu ahlul ibadah. Why do you fasting? Kenapa puasa? Because we have to pray. We are a Muslim. Kami wajib puasa. Kami kan Muslim. Tapi kalau jawabannya, because I love to pray. Itulah ahlul ibadah. Jadi semua ahlul ibadah itu ahlul ta'ah. Tapi tidak semua ahlul ta'ah itu ahlul ibadah. Jadilah ahlul ibadah. Jangan hanya menjadi ahlul ta'ah. Ahlul ta'ah itu lakukan sholat sih sholat. Puasa-puasa. Tapi terpaksa. Susahnya sholat isya. Orang mau istirahat. Udah terlanjur tidur. Bangun-bangun belum sholat isya. Terpaksa dia lakukan sholat. Tapi kalau ahlul ibadah. Dia nikmati sholat. Ya Allah. Rasanya aku ingin mencukupkan sholat subuh ini 8 rakaat, tapi nggak boleh. Begitu cintanya terhadap sholat. Dia pasti menjemput sholat. Tapi kalau ahlu ta'ah, sholat hari waktu. Nah, ukur diri kita. Kalau kita masih suka sholat di akhir waktu, itu ahlu ta'ah. Tapi kalau kita suka sholat di awal waktu, itu ahlul ibadah. Kalau kita mencintai puasa, itu ahlul ibadah. Tapi kalau kita merasa, aduh lapar, aduh lebih banyak ngeluhnya, itu ahlul ta'ah itu. Dia puasanya terpaksa itu. Tapi kalau I enjoy to pray, aku menikmati puasa. Nah sekarang, teman-teman sekalian, mari kita merubah pandangan hidup kita, worldview kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap kehidupan kita selama ini. Ya. Saya mohon betul kepada kita semuanya, mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan yang benar-benar bulan yang sangat istimewa buat kita. Saya mohon betul supaya kita merubah paradigma kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah menjadikan ibadah itu sebagai enak-enak. Apalagi kalau ada anggapan, kenapa sih Tuhan ya? Yang enak-enak dilarang, seperti zina. Yang berat-berat wajib seperti puasa. Perhatikan Bapak Ibu. Nggak mungkin seperti itu Tuhan. Semua perintah dan larangan Allah itu untuk cintanya terhadap manusia. Seandainya kita semuanya jadi malaikat. Nggak ada yang jadi iblis. Semua kita seperti malaikat. Bertambah nggak kekuasaannya Tuhan? Bertambah nggak ketuhanannya Tuhan? Enggak. Tuhan tetap apa adanya. Atau kita jadi iblis semuanya. Semua mari kita jadi iblis, nggak ada yang beribadah kepada Allah. Berkurang nggak ketuhanannya Tuhan? No. Allah tidak tergantung kepada makhluknya. Dia sudah menjadi apa adanya pada dirinya sendiri. Kenapa Tuhan memerintahkan dan kenapa melarang? Itu begitu cintanya terhadap manusia. Maka dia menciptakan suatu sistem. Hai, kalau kamu bebas berzina, kamu pasti akan sesak napas. Dilarang zina, rukun Islam, rukun perkawinan saja berat, nggak boleh poligami. Itu pun juga overpopulation penduduk. Coba kalau kita bisa seperti kambing, nggak kenal induknya dihantam saudaranya, anaknya pun dihantam. Menurut para ahli biologi, satu laki-laki itu bisa melahirkan 3.000 anak. Jumlah sperma yang ada pada diri laki-laki itu bisa melahirkan 3.000 anak. Coba kalau bebas menghantam, keluarga pun juga dihantam kayak kambing. Mungkin kita perlu 10 bola dunia itu pun juga nggak nampung bumi ini. Pasti akan sesak napas kita semuanya. Jadi larangan itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Kenapa kita diwajibkan puasa? Sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya sehat. Saya terkesan dengan pemenang hadiah Nobel dari Jepang bulan lalu itu kan. Masya Allah. Rekomendasinya itu menarik itu. Dia menganjurkan semua orang itu berpuasa. Ternyata kalau orang berpuasa, maka sel-sel yang sudah mati dalam tubuh itu akan dikonsumsi, dimakan oleh sel-sel yang hidup. Jadi tidak ada lagi sampah biologis yang bisa merusak dalam badan kita. Jadi kalau orang berpuasa, kata beliau, itu adalah akan menyehatkan tubuhnya. Pantas Rasulullah mengatakan, sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya sehat. Jadi puasa itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita sendiri supaya demi manusia itu supaya sehat. Coba orang yang nggak pernah puasa. Nah, kita kan nikmat puasa itu. Bapak Ibu sekalian senang sekali bergabung dengan teman-teman di sini. Ya, tapi
mungkin waktu kita lebih terbatas. Saya mohon betul kita nanti insya Allah akan datang, bisa boleh juga bergabung dengan Zooming saya setiap pagi ya, jam 6 sampai jam 8 itu di Nuo. Mudah-mudahan bisa Allah memberkati kita. Poin saya pada malam ini, pada sore hari ini, mari kita menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin kita. Dan kita berdoa Bapak Ibu sekalian, mungkin juga nanti ada baca doa khusus, izinkan saya memimpin doa sebentar sebelum kita tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi masyaallah la ya'ti bil khairi illallah. Bismillahi masyaallah la yasiful su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kanat min ni'mati ma kana min yatim minallah. Bismillahi dhahara rasulullah. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat garullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rukibat khuyurullah. Bismillahi intasyarat junudullah. Bismillahi lama'at ayatullah. Bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillahi kharajna ala sahra'i Muhammadir Rasulillah. Bismillahi qul kullum min indillah. Bismillahi kafa billah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbirhamhuma kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ali, Acil, kok nggak ada suara? Ya, Ali, sila di mute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Mas Ali. Oh, iya Prof. Alhamdulillah kami semua mendengarkan dengan takzim. Kami semua, khususnya saya, sangat merasa terbebaskan dengan pendekatan, dengan tauziah dari profesor itu. Ternyata kita ini sebetulnya adalah makhluk langit, makhluk spiritual yang nanti akan kembali ke alam spiritual. Dan juga tadi kami mendengarkan dari profesor bahwa Al-Quran itu sebetulnya pendekatannya adalah feminim, bukannya maskulin. Bahkan hampir mungkin 80% daripada Al-Quran itu menunjukkan sifat-sifat feminim daripada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, sehingga kami bisa berbesar hati menyongsong masa depan kami itu, Prof. Betul-betul saya tidak betul-betul sangat berterima kasih dan sangat terbuka. Cuman kenapa ya profesor itu sampai muncul di kalangan umat muslim ini, satu pendekatan atau satu suasana, satu nuansa bahwa agama itu begitu keras, begitu menakutkan. Padahal apa yang disampaikan oleh profesor tadi, seharusnya kita sangat-sangat mencintai agama kita sangat bisa mencintai ibadah-ibadah kita. Sehingga pada saatnya nanti, pada saat kita berpulang, seharusnya kita harus bersukacita, bukannya dengan ketakutan begitu barangkali, Prof. Terima kasih kami sampaikan atas tauziahnya ini. Mungkin bolehkah dibuka beberapa pertanyaan, Prof, dari jemaah barangkali? Mohon maaf ya, mungkin kita tanya jawabnya lain kali, Mas. Saya masih ada bentar acara. Baik. Ya. Kalau gitu, ya, salam saya kepada para ini senior kita, ada beberapa yang datang ini. Selamat ya. Insya Allah kelanjutannya nanti kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih. Ya, begitu sahabat-sahabat sekalian, tadi tauziah dari Profesor Nasaruddin sudah sedemikian lengkap walaupun waktunya singkat. Jadi mungkin kita langsung tutup saja karena waktunya juga sudah cukup larut menjelang maghrib. Demikian barangkali
kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian rekan-rekan sekalian, suatu tausiah yang sangat berharga untuk kita. Saya kembalikan kepada host, barangkali Acil atau Lala untuk selanjutnya. Ya, terima kasih Prof. Nasaruddin Umar dan MC rekan Ali Mustafa. Rasanya kita tidak bisa, sayang sekali ya, tidak bisa bertanya jawab dengan beliau. Nggak apa-apa, sudah cukup rasanya. Sudah penuh. Ini yang menarik dari Profesor Nasaruddin itu tadi adalah pendekatannya yang sifat pendekatan Al-Qur'an dari sisi feminimnya. Ini yang menarik. Kita sering mendengarkan tausiah yang kadang-kadang bikin kita sumpah, bikin kita capek dan bikin kita takut. Nah, dengan tausiah hari ini, ya alhamdulillah, khususnya saya, Pak Acil, merasa terbebaskan, merasa terbuka, sehingga beban-beban kehidupan kita, beban dosa-dosa kita, itu insya Allah bisa dihapuskan kalau mendengar tausiahnya beliau tadi. Begitu Pak Acil. Alhamdulillah. Baik. Pak, oke, Ali boleh ini usul. Ini kan kebetulan kita masih ada waktu nih, walaupun cuma sedikit. Ini tadi udah ada Yoyo yang angkat tangan. Mungkin bisa kita sharing aja, diskusi saja gitu di antara kita mungkin. Boleh? Ya, Karena silakan. ya. Kita punya waktu mungkin kira-kira berapa menit lah? 15 menit. Ya, 15 menit lah supaya nggak terburu-buru ke maghrib. Ini ada 2 yang sudah raise hand. Kayaknya Pak Prof. Nasaruddinnya udah mau leave ya? Udah leave. Gak apa-apa. Kalau udah leave. profesornya mungkin sudah nggak bisa ya, tapi mungkin di antara kita sendiri mungkin masih ada waktu 15 menit bisa diskusi juga tentang ini. Silakan. Yoyo mau nanya apa? Kita diskusikan. Ini ada 2 yang bertanya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ali. Alhamdulillah. Dan Ustadz Acil. Acil. Luar biasa. Bersyukur sekali hari ini bisa join ya. Kalau saya ngelihat, apa bisa kita slot sekali lagi gitu ya, lanjutan ya, di lain waktu untuk Profesor Nasaruddin yang beda cara penyampaian maupun kedalaman penguasaannya ya. Kalau menurut saya pribadi, nggak usah sampai 1 jam, setengah jam itu beliau udah sangat cukup karena sangat well prepare ya untuk menyampaikan yang sudah terbiasa dalam tausiah forum-forum yang lain. Ini usul saja, kalau bisa disepakati bersama atau di forum yang lain. Tadi Profesor kan menyarankan pagi ya, setiap pagi hari apa, jam 6 sampai jam 8, kita agak sulit barangkali join. Tapi kalau ada jam-jam seperti ba'da asyar mungkin bisa, barangkali bisa di-share kapan yang ada, atau kita coba arrange spesial gitu ya, spesial. Karena ada yang berkala, ada 3 bulanan, nah, mungkin ada yang paket khusus spesial di bulan apakah gitu. Itu usul 1. Setuju ya. Ya, kalau boleh tanya ini Pak Ustadz Ali ya, boleh ya nanya ya, mewakili Pak Profesor. Nanti dijawab sama yang lain. Ya. Ini sharing aja buat tambahan karena betul-betul pas itu yang menjadi dari Profesor tadi yang ditegaskan oleh Ustadz Ali Mustafa itu pas sekali dengan yang agak menjadi mungkin pemikiran yang banyak pihak, mungkin saya pribadi, dari satu hadis ya, satu hadis ini saya baca aja. Jadi hadisnya riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terjemahannya,
demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, ya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka pun minta ampun kepada Allah. Allah pun ampuni dosa mereka. Ini pernah saya share di ustadz yang sebelumnya, tapi agak misleading ya. Yang ditangkap orang yang berdosa bisa dihilangkan. Ini terbalik hadis ini, bahwa kalau jika kalian tidak berbuat dosa, orangnya itu seperti malaikat semua gitu kaumnya, itu justru akan dihilangkan oleh Allah. Diganti dengan Allah akan mendatangkan kaum lain yang berdosa, lalu mereka pun minta ampun kepada Allah. Nah, ini nyambung dengan yang Pak Profesor tadi sampaikan. Oh, di situ Ar-Rahman itu. Oh, di situ yang Maghfirah Ramadan yang sampai akhir itu, bahwa bukan dosa. Manusia pasti berdosa. Adam saja tadi disebut berdosa kan. Jadi bukan di situ. Tapi feminisme God, sifat feminim itu yang ternyata lebih. Yang kalau tadi Bismillah dikompres itu menjadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi mungkin share aja dari situ. Nah, ini kalau bisa mendalam di lain waktu, Profesor bisa join lagi Pak Ustadz Acil ya, yang kontaknya ke PSQ Pak ya. Barangkali itu aja kalau bisa dipertimbangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin kalau usulan mengenai waktu lain Profesor Nasaruddin mengisi majelis taklim kita, Ustadz Acil bisa Gue rasa gini kali ya, ini kita bicarakan aja di pengurus kali Ali, nggak usah kita putuskan sekarang ya. Kita lebih baik fokus coba membahas hal-hal yang terkait dengan yang beliau sampaikan tadi. Jadi kalau masalah kemungkinan kita ini, biar kita internal pengurus aja yang bahas gitu ya. Saya kira mendingan gitu. Waktunya lumayan kan buat diskusi kalau menurut saya. Ya, setuju. Oke. Ya. Setuju sih, bagus. Terus mengenai kutipan tadi hadis apa Yok tadi itu? Hadis dari riwayat Jadi Muslim. ya hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Jadi ada hadis Sahih Bukhari Muslim, ada hadis Sahih Bukhari, ada hadis Sahih Muslim. Ini yang dari riwayat Muslim saja. Hadis Ya, ya. ya itu betul-betul nyambung dengan apa yang dikatakan Profesor Nasaruddin tadi. Iya. Bahwa Iya. sifat feminim, sifat pemaafnya, sifat Rahman Rahimnya itulah yang menonjol. Jadi di situ mungkin kalau bisa kita tafsirkan dari hadis itu adalah bahwa Allah Maha Pengampun dan Allah menciptakan kita manusia itu dengan berbagai macam kemungkinan dosa dan kelemahan. Tetapi Allah Maha Pengampun. Itu intinya rasanya ya, Yo ya. Mungkin yang lain bisa Iya. sedikit bagaimana? Ada Pak Indra Said itu yang Ya. ini juga resen. Ada Pak Indra angkat tangan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PTV 80. Salam nih, ada Mas Indra nih, seru nih. Apa kabar Mas Indra? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah baik. Saya kebetulan lagi di luar, tapi saya monitor terus dari tadi pengajiannya. Pertama, sahabat-sahabat Metavel 80, saya bukan anggota Metavel 80, tetapi alhamdulillah saya diundang. Sahabat-sahabat saya ada Sifani di sini, ada Lala, ada Evi. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bergabung di Taman Ilmu, karena memang di Taman Ilmu lah kita memang bisa memperdalam pemahaman-pemahaman kita tentang Al-Quran dan juga bagaimana kita mengaplikasikannya. Saya memang sebenarnya bukan mau bertanya, tapi kalau diperbolehkan mohon izin sebelumnya. Jadi saya memang ingin berbagi. Ada beberapa pemahaman yang sebenarnya menyangkut juga dengan judul daripada kita punya diskusi sebenarnya sore ini, yaitu Jalan Pulang ke Negeri Akhirat. Nah ini mungkin si Sani tahu, si Lala juga tahu tuh. Si Sevi juga tahu, karena pernah kita diskusikan juga bersama. Jadi ada satu pemahaman yang menarik sebagai satu contoh. Jadi kalau misalnya kita dalam Lebaran ini sebentar lagi Idul Fitri, apalagi sekarang udah diperbolehkan untuk mudik. Itu pada saat kita mudik, saat mudik itu kita berlomba-lomba mencari yang terbaik oleh-oleh untuk keluarga kita yang di kampung mudik. Kemudian rasa bahagia kita juga luar biasa.
karena kita mau ketemu dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita kangeni di kampung halaman kita. Itu yang terjadi. Dan itu terjadi setiap tahun, setiap acara mudik. Nah, kemudian sahabat saya ada namanya Ratmono yang dikenal juga oleh Susani, dan itu ya selalu mengatakan kita ini sebenarnya satu desah nafas kita yang kita jalankan ini adalah satu langkah kita menuju perjalanan pulang kampung yang sebenarnya. Satu desah nafas kita adalah satu langkah menuju, jadi sama rame-rame ini kita lagi pulang kampung nih, menuju kampung yang sebenarnya, ketemu dengan sang pemilik. Ya, jadi ada yang mungkin lebih cepat sampainya, ada yang mungkin agak lama sampainya, bahkan mungkin ada yang dalam waktu 10-15 menit lagi akan sampai di kampung halaman tersebut. Ya, nah persoalannya adalah kenapa nggak kita seperti kita pulang kampung mudik itu, ya kita harusnya berbahagia, berbahagia karena kita akan ketemu dengan sang pencipta kita. Kemudian kita juga kalau misalnya lagi mudik Lebaran itu kita berusaha membawa oleh-oleh yang terbaik, ya kita juga harusnya juga bersiap-siaplah kita membawa oleh-oleh takwa kita yang terbaik sebanyak-banyaknya, supaya kita benar-benar dalam perjalanan pulang kita tuh kita merasakan bahagia. Itu maka saya tadi kenapa kepikiran gitu, karena dalam judul kita kan topik kita jalan pulang ke negeri akhirat _2 menggapai husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini kan adalah kebahagiaan kita untuk menantikan kematian kita. Ya, jadi itu mungkin yang saya mau share ya. Jadi, dan juga ada di pengajian kami itu disebutkan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat kita meninggal, karena kita akan pindah ke alam barzah yang kemudian kita akan dimatikan lagi di hari kiamat, hari terakhir, hari penghabisan, yang kemudian kita akan dijanjikan oleh Allah akan hidup selamanya di akhirat gitu. Nah, ini yang selalu kita ingat-ingat juga, yang saya juga berusaha semaksimal mungkin mengingat-ingatnya di kepala saya. Jadi memang contoh pulang mudik itu sangat kuat dan erat benar dengan perjalanan kita menuju akhirat. Mungkin itu aja sahabat-sahabat semua. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sekali lagi saya bukan bertanya, tapi saya ingin berbagi, karena dengan berbagi itu biasanya kebiasaan saya itu justru mempertebal kepemahaman saya terhadap diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra. Luar biasa ini Pak Indra. Ya, terima kasih. Cuman masalahnya adalah kita ini sering juga mendengar dari ustadz lain, dari sisi yang lain, seolah-olah kita itu betul-betul kalaupun kita mau pulang ya, mau pulang ke negeri akhirat atau pulang seperti Idul Fitri lah, seperti Mas Indra tadi katakan, seolah-olah kita tuh selalu merasa kurang, selalu merasa bahwa kita ini berdosa, bahwa kita ini banyak betul hal yang belum kita lakukan untuk persiapannya. Nah, yang saya lihat dan menarik daripada tausiahnya Profesor Nazar itu adalah bahwa tidak seperti itu. Allah Maha Rahman, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha bijaksana. Sehingga apa? Sehingga sewajarnya adalah bahwa kita harus bersukacita menghadapi hari akhirat kita. Itu rasanya. Itu yang saya dapat poin dari tadi itu ya, dari tadi Profesor Nazar itu. Tentunya dari pendekatannya beliau lah. Gitu. Acil? Iya. Iya, Ustadz Ali, aku mau sedikit juga, lumayan sering ya ikut tausiahnya Prof. Nasaruddin ya. Memang menarik sekali ya, memberikan kita suatu gambaran, kita harus berbahagia akan bertemu, pulang kampung ceritanya ya. Seperti halnya kita pulang kampung, saya sih nggak pernah pulang kampung ya, tapi yang pulang kampung pada saat Lebaran ketemu orang tua, sungkem mempersiapkan segala sesuatu bekal gitu ya untuk di kampung nanti. Begitu pula dianalogikan dengan persiapan kita ketemu Allah ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan happy, dengan bekal yang cukup, supaya nanti jalan kita pulang kampung yang sesungguhnya itu betul-betul pulang kampung yang menyenangkan gitu ya, untuk ketemu orang tua tanda petik kita, Allah kita gitu ya. Jadi memang beliau itu
ilmunya sangat dalam ya, filosofinya sangat jauh di atas penalaran kita rata-rata orang yang baru belajar, apalagi seperti saya baru belajar agama. Jadi betul ada yang beliau sampaikan supaya kita itu jangan terlalu ditakut-takuti dengan image. Pulang kampung itu adalah sesuatu yang menakutkan, apalagi kalau dibayang-bayangi dengan neraka gitu kan ya. Bahwasanya kalau kita banyak dosa akan disiksa dan seterusnya, walaupun itu ada nyata, itu ada di Al-Quran. Saya kira itu aja tanggapan dari saya, mungkin kurang lebih hampir sama ya dengan Pak Indra itu ya. Coba kalau kita dengarkan misalnya ada satu ustadz mohon maaf, misalnya Ustadz Adi Hidayat lah, Ustadz Adi Hidayat, banyak sekali beliau itu mengeluarkan hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang merupakan amalan-amalan ya, amalan-amalan agama kita, amalan-amalan Islam itu. Dan kalau aku perhatikan itu kadang-kadang agak susah juga kita sebagai orang awam itu untuk bisa memenuhinya. Itulah yang menyebabkan agama itu sangat terlihat berat sekali. Coba perhatikan seperti itu. Ataupun bahkan kalau ustadz yang lain yang lebih wahabi lah misalnya, itu juga agama itu tampak sangat berat dan menakutkan. Sebaliknya Profesor Nazar ini membuka ataupun menyeimbangkanlah pandangan itu, pandangan kita terhadap akhirat, pandangan kita terhadap Allah, dan pandangan kita terhadap agama kita. Ya alhamdulillah seperti itu. Gitu, Cil. Iya. Terima kasih Pak Ustadz Ali dan Pak Indra ya, Ustadz Indra, Pak Acil. Mungkin nanti kalau boleh di-share ininya ya, poin-poin atau rekamannya. Karena awalnya tadi bagus tuh yang Isra Mi'raj atau ini ya. Dari langit ke bumi, dari bumi ke langit, itu pendekatan yang cepat gitu. Jadi langsung nangkep. Luar biasa. Iya, itu menarik banget itu. Menarik sekali ya. Beda ya. Istilah baru dan hebat juga tuh. Membuka wawasan. Iya, jadi sejak awal kita udah ini jalannya udah rambu-rambunya itu udah dibuat dengan analisis yang mendalam gitu. Kayaknya sih. Jadi kalau boleh share ininya Ya, nanti videonya aja di share biar nggak ada yang terputus. Alhamdulillah itu aja. Terima kasih.